Pembangunan ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur menunjukkan progres yang cukup signifikan. Ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui, yang diantaranya adalah satu, sempat diblokirnya anggaran pembangunan ibu kota negara Nusantara yang kemudian dibuka kembali pada awal tahun 2025. Yang kedua adalah adanya beberapa tender proyek yang akan ditawarkan oleh otorita ibu kota negara Nusantara. Dan yang ketiga, adanya aliran investasi atau investor yang akan mengalir yang turut mendukung pembangunan ibu kota negara Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam pembangunannya, Ibu Kota Nusantara memiliki beberapa fakta menarik yang perlu diketahui. Di antaranya adalah 1. Anggaran pembangunan kembali lancar setelah sempat ada pemblokiran. Anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 dan tahap selanjutnya telah dibuka kembali. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Otorita IKN kini dapat melanjutkan dan mempercepat berbagai proyek infrastruktur yang sedang berjalan. 2. Tender proyek baru senilai triliunan rupiah. Otorita IKN siap menggelar tender untuk proyek-proyek baru di kawasan inti pusat pemerintahan KIP dengan nilai mencapai 3,4 triliun rupiah. Fokus utama tender ini adalah pembangunan jalan di zona KIP 1A, 1B, dan 1C. 3. Investasi swasta terus mengalir. Selain APBN, investasi swasta juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan IKN. Otorita IKN mengeklaim akan mendapatkan investasi sebesar 132 triliun rupiah dari investor dalam negeri maupun asing, termasuk dari Malaysia dan China. Investasi ini akan dialokasikan untuk pembangunan jalan dan hunian. 4. Persiapan pemindahan ASN tahap awal. Pemerintah terus mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara ASN ke IKN. Setelah sekitar 500 pegawai otorita IKN pindah pada Maret tahun 2025, direncanakan sekitar 582 ASN dari berbagai instansi akan menyusul pada Juni tahun 2025. Termasuk Pegaria Bin. 5. Pembangunan infrastruktur dasar terus berjalan. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, istana kepresidenan, masjid, dan fasilitas air limbah terus dikebut oleh Kementerian PU. Beberapa proyek ditargetkan selesai pada Juni tahun 2025. Fakta selanjutnya dari perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Penataan kawasan Sepaku. Otorita IKN juga fokus pada penataan kawasan Sepaku agar tidak menjadi kawasan kumuh seiring dengan perkembangan IKN sebagai ibu kota baru. Proses tender untuk penataan ini juga akan dimulai. 2. Pembentukan pemerintahan daerah khusus Pemdasus IKN. Otorita IKN dan Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan pembentukan Pemdasus IKN sebagai langkah menuju ibu kota politik pada tahun 2028. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan terkait inisiasi wilayah dan kode wilayah.
3. SMA Taruna Nusantara akan hadir di IKN. Kabar baik bagi sektor pendidikan. SMA Taruna Nusantara direncanakan akan hadir di IKN dengan lahan yang cukup luas, mencapai 23,38 hektar. 4. Potensi ekowisata dan keanekaragaman hayati. IKN tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pelestarian lingkungan. Otorita IKN bahkan menyelenggarakan Bertres pertama di Kalimantan untuk memperkenalkan keanekaragaman hayati IKN. 5. Pemanfaatan bus listrik untuk ASN. Sebagai komitmen terhadap konsep Smart and Green City, ASN Otorita IKN yang telah pindah menggunakan bus listrik sebagai transportasi sehari-hari menuju kantor. 6. Aplikasi layanan ASN pindah ke IKN. Untuk memudahkan proses administrasi pemindahan ASN, Badan Kepegawaian Negara BKN telah menyiapkan aplikasi khusus ASN pindah ke IKN. 7. Dibukanya kembali kunjungan ke KIP IKN, setelah sempat ditutup sementara untuk pemeliharaan. Kunjungan masyarakat ke kawasan KIP IKN kembali dibuka, menunjukkan antusiasme publik terhadap perkembangan ibu kota baru ini.